Kemudian ada istiadat dan makanan khas Dan saya Filippo Kendro Aldoko menjelaskan tentang luas wilayah serta penduduk dan juga karya seni dari Cirebon. Saya Muhammad Arif Rizky, saya akan menjelaskan bagian sejarah kota Cirebon dan tempat wisata kota Cirebon. Selamat menonton! Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan, nama saya Muhammad Nazif Rizky. Ia akan menyampaikan beberapa informasi tentang sejarah awal mula Kerajaan Cirebon yang berkembang pesat dengan bertambahnya tahun ke tahun. Ke-1. Pendirian Kerajaan. Cirebon diperkirakan didirikan pada abad ke-15. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Kedua, pengaruh budaya. Kerajaan Cirebon menjadi pusat kebudayaan yang menggabungkan unsur Islam, Hindu, dan budaya lokal. Ketiga, penjajahan Belanda. Pada awal abad ke-17, Belanda mulai memasuki Cirebon dan mendirikan benteng. Cirebon menjadi bagian dari kekuasaan VOC dan mengalami eksploitasi sumber daya alamnya. Keempat, pemberontakan dan perjuangan. Di masa penjajahan, masyarakat Cirebon turut terlibat dalam berbagai pemberontakan melawan Belanda, termasuk pemberontakan Cirebon pada tahun 1945. Nama saya Filippo Kendro Aldoko. Di sini saya akan menjelaskan informasi tentang luas wilayah Cirebon serta jumlah penduduk yang perlu teman-teman ketahui. Cirebon memiliki luas sekitar 37.385 km persegi. Wilayah ini mencakup kawasan perkotaan yang padat dan beberapa area sekitarnya yang lebih rural. 2. Jumlah penduduk. Berdasarkan data terakhir, jumlah penduduk kota Cirebon diperkirakan mencapai sekitar 300.000 hingga 400.000 jiwa. Angka ini bisa bervariasi tergantung pada sumber dan tahun data. Padatan penduduk di Cirebon cukup tinggi, mengingat luas wilayah yang relatif kecil. Nama saya Ahmad Julian Fernanda. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai adat istiadat, batik Cirebon, dan musik tradisional. Adat istiadat adalah bagian berasal kekayaan budaya suatu wilayah dari warisannya, yang diturun-menurunkan dari generasi satu ke generasi lain. Salah satu contoh adat istiadat daerah Cirebon adalah ngirap. Ngirap adalah proses penyucian diri dari berbagai dosa dan kesalahan supaya terlepas dari bahaya. Masyarakat Cirebon, yakni Sunan Kalijaga, pernah mandi di Sungai Derajat serta berguru pada Sunan Jati demi menghindari Rebo Wekasan. Yang kedua, saya akan menjelaskan karya seni khas Cirebon, yaitu batik Cirebon. Batik Cirebon merupakan ragam batik khas Cirebon yang merupakan salah satu dari 4 sentra industri batik di Jawa Barat yang masih ada hingga sekarang. Motif batik Cirebon yang paling terkenal dan menjadi ikon Cirebon adalah motif Megamendung. Motif ini melambangkan awan pembawa hujan sebagai lambang kesuburan dan pemberi kehidupan. Poin yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan kekayaan kebudayaan khas Cirebon. Salah satu kekayaan budaya khas Cirebon yang paling terkenal adalah musik tradisionalnya. Musik tradisional Cirebon memiliki ciri khas yang unik dan menarik. Berikut adalah salah satu jenis musik tradisional Cirebon yang terkenal, yaitu gamelan sakati. Gamelan sakati merupakan jenis gamelan yang paling tua di Cirebon. Gamelan ini biasanya dimainkan pada acara-acara adat seperti pernikahan, khitanan, dan perayaan keagamaan. Setelah dijelaskan poin yang lebih singkat sebelumnya tentang contoh karya seni khas Cirebon, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail tentang beberapa karya seni khas Cirebon. 1. Batikan Cirebon. Cirebon dikenal dengan batik khasnya yang memiliki corak unik seperti Megamendung. Motif ini terinspirasi dari awan dan seringkali menggabungkan warna-warna cerah. 2. Kesenian tari. Tari topeng Cirebon adalah salah satu seni pertunjukan yang terkenal. Tari ini menggabungkan unsur drama, musik, dan gerakan yang menggambarkan berbagai karakter, seringkali dari kisah-kisah rakyat dan sejarah Cirebon. 3. Area arsitektur. Masjid Agung Cipta Rasa adalah contoh arsitektur yang mencerminkan pengaruh budaya Islam dan lokal. 4. Ukiran kayu. Kerajinan ukiran kayu di Cirebon juga sangat terkenal dengan motif yang kaya dan detail yang halus. Ukiran ini sering digunakan dalam perabotan rumah, pintu, dan jendela, menggambarkan cerita-cerita lokal dan simbol-simbol budaya. 5. Lukisan. Beberapa seniman Cirebon juga menghasilkan lukisan yang terinspirasi oleh pemandangan alam, kehidupan sehari-hari, serta simbol-simbol budaya dan sejarah Cirebon.
Setelah penjelasan karya seni sebelumnya, saya akan meneruskan untuk menjelaskan apa saja tempat wisata yang menarik dan wajib dikunjungi di kota Cirebon. 1. Keraton Kasepuhan. Keraton ini adalah salah satu keraton tertua di kota Cirebon yang memiliki arsitektur yang indah dan kaya akan sejarah. 2. Masjid Agung Sakita Rasa. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di kota Cirebon dengan arsitektur yang unik. 3. Kampung Batik Terusmi. Tempat ini terkenal dengan kerajinan batik. Pengunjung dapat melihat proses pembuatan batik dan membeli kain batik khas Cirebon sebagai oleh-oleh. 4. Pantai Kejawanan. Pantai ini menawarkan pemandangan indah dan suasana yang tenang, cocok untuk bersantai atau menikmati sunset. 5. Cirebon Waterland. Taman rekreasi air yang menyenangkan untuk warga dengan berbagai wahana dan kolam renang. 6. Taman Adi Irma Suryani. Taman yang menawarkan suasana nyaman dengan berbagai fasilitas, ideal untuk piknik. Jika kalian belum tahu kuliner khas Cirebon, di sini saya ingin menyampaikan beberapa makanan khas Cirebon yang nikmat dan lezat, yang wajib dicoba di saat kalian bermain ke kota Cirebon. Yang pertama yaitu empal gentong. Empal gentong adalah hidangan khas Cirebon yang dibuat dari daging sapi dan dimasak dengan aneka bumbu rempah. Hidangan ini mirip dengan soto, tetapi memiliki keunikan pada bumbu dan cara penyajian yang masih menggunakan gentong. Yang kedua, tahu gejrot. Tahu gejrot adalah tahu yang diulek bersamaan dengan kuahnya. Kata gejrot sendiri berasal dari bahasa Cirebon yang artinya tumbuk atau ulek. Tahu gejrot terdiri dari tahu yang disiram oleh air gula dan cuka yang telah ditumbuk bersama dengan irisan bawang dan cabai. Yang ketiga, tape ketan. Tape ketan adalah makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan yang difermentasi dengan ragi. Tape ketan memiliki beberapa karakteristik, yaitu warna putih kekuningan, bau alkoholik, rasa manis sedikit asam, tekstur lunak dan berair. Yang keempat, nasi jamblang. Nasi jamblang adalah makanan khas Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat Kabupaten Cirebon, tempat asal makanan tersebut. Ciri khas makanan ini adalah menggunakan daun jati sebagai bungkus nasi. Sekian dari kelompok Afernus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.